Di video ini, gue bakal ngasih tahu ke kalian perjalanan investasi gue di Ethereum di aplikasi Pintu selama 43 minggu. Kira-kira bagaimana perjalanan investasi gue di 43 minggu ini? Apakah hasilnya sudah mulai positif atau belum? Dan kira-kira pendapat gue sejauh ini seperti apa? Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Di video ini gue bakal kasih tahu seperti yang gue bilang tadi perjalanan investasi gue selama 43 minggu di Ethereum di aplikasi Pintu. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, langsung aja. Jadi, perjalanan investasi gue bagaimana sih selama 43 minggu ini? Nah, buat kalian yang emang sebenarnya udah ngikutin dari awal gue mulai invest sampai sekarang, kalian kan tahu ya, sejauh ini lebih banyak minus yang gue laluin. Memang gue udah beberapa kali plus juga, tapi itu banyak minus. Tapi alhamdulillahnya di minggu ini ternyata sudah mulai positif guys hasilnya. Yeay! Tadinya kan minus-minus mulu, itu udah berapa bulan ya guys ya, itu minus mulu. Bahkan itu dalam, dan sekarang udah positif 1,25% ya, sudah profit ya. Jadi ya itulah hasilnya. Nah mungkin kalian di sini akan ada pemikiran, ya baru udah 43 minggu baru positif segitu aja udah bangga banget. Ya kan, ada juga yang mungkin 30% nih dalam berapa bulan. Jangan salah loh. Itu gue dalam beberapa bulan pun gue ada yang 40%, ada yang lebih dari 40%, bahkan 50%. Tapi lebih gede ini dibandingkan waktu gue untungnya 40%. Lah analoginya gimana? Karena sebenarnya gue itu kan investasi secara rutin. Di mana gue kayak jatuhnya kayak nabung nih guys. Cuman gue nabung dengan dana yang emang gue anggap sebagai uang dingin. Atau uang yang gue bilang uang sampah lah. Atau uang yang kayak lo tuh nggak pakai buat kebutuhan. Jadi tentu kalau misalkan dikumpulin, lama-kelamaan itu akan banyak juga. Walaupun memang ada penurunan guys. Tapi lu mesti ingat, di setiap ada penurunan, dia juga ada naik gitu. Dan naiknya itu lebih cenderung signifikan juga gitu. Nah makanya kalau misalkan lu dapat harga yang rendah nih ketika lu investasi rutin, hasilnya juga lumayan. Coba deh, misalkan kalian perhatikan baik-baik, misalkan di beberapa bulan yang waktu itu gue sempat untung 35%. Tapi paling 35% gue baru sampai mungkin di berapa ya dana gue ya? Itu mungkin sekitar sejutaan gitu. Sekalipun 30% atau 40% paling berapa sih? Ya 1 juta something gitu ya. Cuman sekarang walaupun ya itu baru untung 1%, tapi sekarang udah terkumpul 4 juta Pak. 4 juta. Lo kalau lihat sepintas, lo akan mikir bahwa, oh iya ya, itu kan returnnya lebih gede. Iya, gitu. Tapi ini hasilnya lebih gede, returnnya lebih kecil, gitu. Nah, kenapa gue sangat bangga? Karena sebenarnya itu gue melalui tahap-tahap minus yang sangat dalam juga, guys. Dan bagusnya investasi rutin ini atau dollar cost averaging ini adalah lu nggak perlu punya modal gede, gitu. Sedangkan kalau misalkan gue ambil yang kayak dalam jangka waktu singkat, kalau misalkan modal gue gede ya kayak berapa juta, itu kerasa banget gitu. Tapi kalau misalkan modal lo kecil, itu akan lebih kerasanya lebih kecil guys. Kecuali misalkan nih lo taruh 4 juta terus habis itu returnnya 40%. Nah itu mungkin baru kerasa gitu kan. Nah cuman kan di sini konteksnya adalah gue nggak punya budget gede yang gue sisihin, tapi gue rutin aja gitu. Jadi walaupun misalkan mendingan satu waktu dong, yang enggak lah kalau menurut gue, karena gue nggak punya dana 4 juta yang dingin terus gue langsung pakai, terus gue tiba-tiba
nanti oh dapat return berapa. Enggak guys gitu. Jadi ya rutin menurut gua, ini dari sudut pandang gua yang terbaik buat gua. Karena modalnya itu nggak gede gitu. Kalau misalkan modalnya cukup lumayan, tentunya menurut gua trading akan lebih baik juga gitu. Kenapa? Karena hasilnya bisa lebih terasa. Apakah orang-orang yang kecil itu trading itu jelek? Enggak gitu. Cuman kan ini balik lagi ke personal masing-masing gitu. Kalau gua ya enggak gitu. Kalau misalkan orang lain beda pandangan ya silahkan. Tapi itu sih yang lo mesti lihat gitu. Journey-nya itu bisa sampai ke tahap ini gitu. Dari yang berapa minus akhirnya jadi positif juga. Berarti terbukti memang dollar cost averaging itu works guys di cryptocurrency. Dan gue kan kasih tahu ke kalian kayak gitu sih. Nah ini sebenarnya gue juga belum bisa senang-senang juga. Kita kan nggak tahu ya, namanya market masih volatile banget dan ini masih tipis loh ya untungnya. Nah tapi di minggu ini seperti biasa gue top up juga guys ya, sekitar nominalnya segini gitu ya, sekitar 60 ribuan. Nah caranya gimana? Gue tinggal klik beli aja di Ethereum gue, masukin nominal investasinya, udah deh sesimpel itu. Nah, kayak gitu guys. Jadi gue fokusnya masih tetap rutin karena supaya bisa juga gue bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Ya mudah-mudahan ya kan market bisa mendukung dengan tujuan gue juga. Tapi di sini kita bisa belajar banyak loh bahwa ternyata yang turun lama pun ada masanya dia juga akan naik guys gitu. Cuman lo sabar atau enggak. Terus tiba-tiba lo gara-gara turun anjlok lo terus menghakimi bahwa itu strategi salah. Enggak juga kan? Cuman orang kan nggak sabar, orang takut. Orang udah turun berapa puluh persen tuh udah stresnya minta ampun. Lihat aja gue di situ. Stres nggak? Stres sih sebenarnya ya. Cuman karena gue udah punya pengalaman jadi ya udah. Dan alhasil kan memang ya sekarang lihat sendiri gitu. Kayak gitu sih. Ya jadi journey-nya sangat-sangat amazing menurut gue gitu di investasi ini sendiri. Karena gue kan kalau mau dibilang investasi rutinnya berapa? Nggak ada yang tahu. Gue kadang gocap, kadang 60, kadang 20, kadang 30 ribu. Lo perhatiin aja. Kadang juga bisa ratusan ribu, tergantung. Kalau misalkan itu berapa gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya udah nggak usah. Kayak gitu aja, make it simple gitu loh dalam berinvestasi juga. Seperti itu guys. Nah buat kalian yang setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading gue dari awal sampai akhir juga. Nah, buat kamu yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi cryptocurrency di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini juga. Nanti ketika kalian melakukan jual ataupun beli, kalian juga bisa dapat komisi. Memang komisinya kecil sekali sih gitu, tapi ya lumayan lah buat tambah-tambahan. Tapi balik lagi, itu adalah optional. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Oke semuanya, bila mana kamu rasa konten ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.